Ya, oke. Ketemu lagi di Klinik Hukum IMTV. Kita ketemu sesuatu yang istimewa hari ini karena tema Klinik Hukum hari ini luar biasa, lain dari biasanya. Kita kedatangan tamu istimewa yang hadir di Klinik Hukum sore hari ini. Saya pengen menyapa dulu Mas Bambang Wijoyanto. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore Mas Karman. Ya, sehat selalu ya. Sehat dan waras, Mas. Sehat dan waras. Itu yang penting. Ya, pemirsa Klinik Hukum dimanapun berada, hari ini kita akan mengupas soal problematika hukum di masyarakat. Jadi Klinik Hukum itu adalah mengupas problematika hukum di masyarakat. Tetapi yang menarik adalah kita akan sedikit mengulik soal bagaimana menjelang tahun politik di tahun 2024. Jadi kita punya hajatan untuk tahun 2024 sebagai tahun politik. Nah, kita pengen mengupas lebih jauh karena Mas Bambang Wijoyanto itu adalah mantan dari KPK. Saya yakin punya banyak pengalaman bagaimana terkait dengan korupsi politik. Nah, Mas Bambang, kita pemirsa IMTV di Jawa Tengah pengen tahu nih, menjelang tahun politik 2024, kira-kira ya isu korupsi yang terjadi ini di sektor mana saja dan bagaimana polanya gitu. Kira-kira begitu Mas Bambang. Jawabannya umum tapi harus dijawab detail nih ya. Siap. Jadi yang pertama kita 2 tahun lagi tepatnya ya, itu akan melaksanakan pemilu raya serentak, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah demokratisasi kita dengan memilih begitu banyak calon-calon pemimpin di sini. Bukan hanya calon presiden, tapi juga calon kepala daerah. Kepala daerahnya ada 3 kan, gubernur, bupati, wali kota. Ya. Terus udah gitu anggota DPD, anggota DPR hingga DPRD tingkat 2. Jadi ini serentak. Nah, itu biasanya ada pola, Mas, di dalam tahun politik itu. Pola yang pertama, di dalam tahun politik itu biasanya kemudian tensi politik meningkat. Ketika tensi politik meningkat, kemudian the ruling party atau partai yang berkuasa itu bisa menggunakan berbagai kekuatannya untuk mengendalikan tensi itu. Atau mulailah dibuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan-kepentingan dari penguasa. Itu bisa terjadi kayak gitu tuh. Yeah. Nah, saya mau menunjuk satu kasus yang hari ini di tingkat nasional sedang diberitakan dengan luar biasa. Rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 itu terjadi kira-kira beberapa hari lalu, sekitar 11 Desember kalau tidak salah. Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu Bersih itu melaporkan ada kecurangan dalam verifikasi faktual. Jadi tahapannya dimulai dari verifikasi administratif, verifikasi faktual, dan ditunjukkan 4 bukti yang kalau bahasa Jawa Tengahnya itu cetowelo-welo itu buktinya. Di mana cetowelo-welonya? Satu, ada komunikasi antara KPU dengan lembaga di bawahnya untuk meloloskan partai tertentu. Ada berita acara di mana kemudian dalam berita acara itu dikemukakan proses bahwa partai ini harus diloloskan. Yang satu. Terus sebenarnya ada lagi audionya. Jadi bukan hanya screenshotnya, audionya juga ada. Ya. Dan itu luar biasa sekali. Nah, itu terjadi, tapi itu kan levelnya di nasional, dan dia kemudian mencoba mengintimidasi bahkan KPU di bawahnya. Itu satu contoh itu. Terus yang kedua ada lagi contoh orang-orang yang sekarang baru 1 kali dan ingin 2 kali. Jadi ini petahana, incumbent, bukan tidak mungkin dia menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengenerate atau ngumpulin uang gitulah untuk modal nyalon itu ya sebagai kepala daerah. Bisa kejadian kayak gitu. Tapi jangan lupa, hari ini kita punya 271
daerah yang pemimpinnya itu ditunjuk, bukan dipilih dalam proses menuju ke 2024. Kebayang nggak kalau yang 271 itu pasti akan menundukkan dirinya, mentaklikkan dirinya pada orang-orang yang menunjuknya dia untuk kepentingan si penunjuk itu. Bisa kejadian kayak gitu tuh. Nah, sementara bagaimana dengan orang yang sudah 2 kali udah selesai dong? Dia udah selesai 2 kali. Tapi bukan tidak mungkin dia ingin bagian dari kelompoknya itu tetap menjadi pemimpin di wilayah itu. Wah, jadi dia akan mencoba itu juga, Mas. Berarti kesimpulannya adalah pelanggaran pemilu ya di tahun politik itu bisa terjadi tidak hanya saat kampanye, tetapi mulai dari jauh yang memang harus dihati-hati. Terjadi pelanggaran pemilu jauh sebelum kampanye, karena kampanye itu kan hanya salah satu tahapan, Mas. Verifikasi administratif itu bagian dari tahapan pemilu itu juga. Artinya itu menjadi sesuatu hal yang publik perlu awasin, publik harus tahu gitu ya, karena ngomong soal korupsi politik itu tidak hanya sekedar isu sempit memanfaatkan APBD saja begitu ya. Jadi biasanya itu ketemu 3 kekuatan sekaligus, 3 kepentingan. Satu, ada pelanggaran pemilunya, penempatan orang dalam struktur KKPU-an, Bawaslu itu juga bagian dari situ. Jadi dimulai dari kecurangan-kecurangan di situ sampai verifikasi itu curang. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kepemiluan. Terus kedua, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana bisa terjadi. Orang dikriminalisasi karena dia potensial menjadi hambatan bagi kompetisi. Jadi kompetitor bisa dihabisin atau tidak dikriminalisasi, dipindahkan. Walaupun itu tidak sesuai dengan kepentingannya dia, karena dikhawatirkan dia akan menjadi penghalang bagi kepentingan lain yang akan masuk menjadi. Bisa kayak gitu. Tapi yang lainnya adalah kepentingan ekonomi, Mas. Jadi ketemu tuh. Kepentingan ekonomi juga bisa terjadi. Karena apa? Jangan lupa, di sebagian besar daerah yang mempunyai sumber daya alam, itu ada kekuatan kapital yang bekerja di situ. Dan kekuatan kapital itu ingin memastikan bahwa dia tetap aman investasi. Jadi dia juga ikut bermain di situ. Nah, itu sebabnya saya setuju sama Mas Karman. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk terlibat, memantau, bersuara, memberitahukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Ya, satu pertanyaan menarik lagi nih, Mas Bambang. Tadi disebutkan bahwa ketika menjelang tahun politik, ya, ini ngomong soal bagaimana kepentingan-kepentingan lain yang kemudian dapat dimanfaatkan misalnya oleh salah satu parpol kompetitor misalnya. Apakah ini satu hal yang dapat dikatakan positif ketika ada lawan politik yang kemudian banyak nih memberikan informasi soal dugaan kasus korupsi dalam sektor apa dan segala macamnya. Nah, apakah ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik juga bagi publik untuk tahu siapa sebenarnya track record dari orang itu gitu. Ini yang menarik gini, Mas. Di sebagian proses pemilihan kepala daerah atau anggota dewan gitu ya, kita tuh diberi janji. Mereka menjual janjinya. Janji itu kan sesuatu yang belum tentu dia kerjain. Nah, untuk mengkonfirmasi orang ini pantas tidak dia menjual janjinya itu, dikonfirmasi melalui rekam jejaknya. Kalau kamu ngomong A, kamu sudah pernah membuktikan belum? Jangan-jangan janjimu selama ini tuh pepesan kosong gitu loh. Jadi kalau dia berjanji lagi, pasti itu pepesan kosong juga yang dijual. Jadi artinya semua janji yang diucapkan itu harus dikonfirmasi melalui rekam jejak digitalnya dia. Satu itu. Terus yang kedua juga harus dilihat bahwa dia bekerja dalam track recordnya itu untuk kepentingan siapa? Apakah betul untuk kepentingan kemaslahatan atau sebenarnya kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya? Nah, itu masyarakat harus betul-betul mengulik, dari kata kuncinya kan Mas Karman tuh, mengulik informasi serinci mungkin siapa dia. Nah, yang lebih penting lagi Mas, hari ini
komposisi demografis kita menunjukkan bahwa anak muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Karena jumlahnya 64-67%. Jadi anak muda jangan mau lagi dibohongi oleh janji-janji yang tak pernah terkonfirmasi. Ya, satu lagi Mas, saya tertarik nih soal bagaimana mengetahui track record calon, apakah itu anggota dewan, tetapi kita juga berhak tahu untuk mengetahui track record calon kepala daerah misalnya. Yes. Karena seperti yang tadi Mas Bambang sampaikan bahwa tren korupsi politik itu bisa terjadi ketika siapa yang melakukan support terhadap calon kepala daerah, yang misalnya pengusaha yang berpotensi memanfaatkan sumber daya alam misalnya. Tapi sementara yang terjadi soal laporan dana kampanye misalnya, ini mereka sangat normatif sekali. Jarang kemudian mengungkap siapa sih aktor atau pengusaha yang melakukan support terhadap calon kepala daerah, sehingga publik itu menjadi tahu bahwa endingnya pasti ngomong soal kepentingan ekonomi, sumber daya alam. Nah, bagaimana nih Mas Bambang supaya masyarakat Jawa Tengah, pemirsa IMTV ini tahu nih bahwa bagaimana cara mengetahui calon kepala daerah, siapa yang melakukan support, dan apakah kemudian bagaimana modus-modus mereka memanfaatkan APBD ketika misalnya incumbent tadi itu gitu. Kira-kira Mas Bambang. Kita klasifikasi atau kategorisasi dulu ya. Yang pertama, kalau calonnya itu sudah pernah jadi kepala daerah. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya ini kan bisa dilacak nih Mas. Dulu janji politiknya ngomong apa, terkonfirmasi nggak dalam program. Program itu kan salah satunya RMD maupun yang disebut dengan program strategik daerah. Itu terkonfirmasi nggak? Dari program yang ada itu, mana yang sudah dikerjain, mana yang enggak. Jadi cenderung kalau yang pernah menduduki jabatan, kita mengkonfirmasinya mudah. Dan nanti dari situ kalau mau lebih menungkik lagi, sebenarnya bisa dilihat lagi program-program yang dia kerjakan itu vendornya siapa. Dari situlah kita akan bisa melihat pola jaringannya sebenarnya kan. Nah itu bagi yang sudah pernah. Nah, sekarang bagi yang sudah selesai, maka kemudian biasanya orang yang sudah selesai itu dia akan punya ratu atau pangeran yang akan diorbitkannya. Ya kan? Nah, yang dari sini juga sebenarnya lebih mudah juga. Kalau dia ingin mengorbitkan orang ini, pasti orang ini kan punya relasi dengan jaringan yang dia miliki, seperti bagian yang pertama tadi. Tinggal dilihat nanti, jangan-jangan orang ini, calon-calon ini juga sudah digarap gitu sama ini. Nah, itu bisa mudah kelihatan. Nah, yang sulit itu adalah orang yang belum pernah menjadi kepala daerah, belum pernah menjadi anggota dewan. Nah, cara melacaknya yang seperti ini adalah, suka atau tidak suka, ada istilah keren tuh namanya profiling. Kita memprofil ini dulu, dia tuh ada di mana. Kalau dia guru, oke, sekolahnya di mana, apa prestasinya. Kalau dia pengusaha apa, proyeknya apa saja. Jangan-jangan dia itu memang rekanannya pemerintah terus, dan rekanan pemerintah ini dari kelompok A terus misalnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita lacak. Atau dia dosen, oke, kita lihat berapa, apakah dia dosen favorit atau dosen karbitan, berapa banyak tulisannya. Jadi sebenarnya dengan era media sosial seperti sekarang ini, kita lebih dimudahkan untuk melacak, mengulik siapa dia itu. Jadi siapa dia itu dilakukan dengan profiling itu. Baru setelah itu yang kita lihat lagi sebenarnya selama ini kontribusinya dia. Kadang-kadang orang bisa bagus kan, ngajarnya pintar gitu. Cuman apakah mengajarnya ini udah terkonfirmasi dalam bentuk program-program yang langsung kepada kepentingan publik? Jadi dia nggak pinter sendiri, kepintarannya itu dipakai untuk kepentingan kemaslahatan. Kalau itu bisa dikonfirmasi, maka kemudian kita bisa memilih itu. Nah, yang juga jadi penting adalah satu lagi yang sangat penting. Orang-orang ini sekarang di zaman media sosial itu pandai mencitrakan dirinya. Itu ada kelompok cheerleaders. Membranding secara personal. Membranding. Jadi yang nggak bener pun bisa jadi bener kalau di branding. Nah, itu juga harus hati-hati itu. Artinya kita harus check and recheck. Dia bisa saja membranding dirinya, membayari konsultan pencitraan yang membuat seolah-olah dirinya keren, padahal sebenarnya bohong, omong kosong, dan pepesan kosong.
Oke, berarti banyak hal yang kemudian dievaluasi ya. Nah, terakhir pertanyaan untuk Mas Bambang adalah ruang-ruang di mana sih partisipasi publik di dalam konteks pengawasan menjelang tahun politik ini bisa dilakukan ya? Secara sederhana mereka harus sampai sejauh mana harus tahu nih misalnya calonnya. Tapi saya rasa butuh edukasi kepada publik bagaimana menentukan sikap untuk tahun politik mendatang dan bagaimana sih partisipasi mereka supaya memang ini benar-benar tahun politik itu adalah sebuah demokrasi yang memang rakyat juga harus diprioritaskan karena ini adalah hajat mereka, Mas Bambang. Gimana partisipasinya? Satu, saksikan terus channel ini. Oke. Ini bagian dari branding, Mas. Iya. Enggak, artinya kan bagaimana orang mau paham soal yang terjadi kalau dia tidak mempunyai saluran informasi yang bisa dipercaya. Yang kedua, mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama nih, Mas Karman. Saya punya podcast bersama-sama dengan Novel Baswedan, ada Rocky Gerung, ada Haris Azhar, ada Ferry Amsyari. Nah, dari situ kami memang mendedikasikan untuk mengetahui, mempunyai knowledge mengenai itu. Dengan begitu nanti kami bisa sharing tuh melalui podcast ini. Kita bisa kerjasama. Jadi masyarakat pantau terus podcast Bambang Wijoyanto atau Novel Baswedan dan Bambang Wijoyanto. Nah, bisa kerjasama dengan klinik hukum. Nanti klinik hukumnya itu bisa mengupas soal-soal isu-isu kriminalitas di seputar KPU atau kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan ini. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya masyarakat mempunyai knowledge. Itu bagian pertama itu. Mempunyai knowledge. Terus kedua, masyarakat sudah mulai melatih sensitivitasnya, Mas. Itu yang penting kedua. Bagaimana melatih sensitivitasnya? Coba lihat deh sekarang deh. Tiba-tiba ada orang yang nggak jelas gambarnya ada di mana-mana. Dia sedang meningkatkan elektabilitasnya. Nah, orang-orang seperti ini harus dicermati. Ini siapa? Ini siapa? Apa benar dia pantas untuk ini sudah terjadi itu. Kasihan sekarang terjadi proses penyiksaan luar biasa. Pohon dipaku-pakuin gitu. Betul sekali. Ada penyiksaan. Nah, itu penyiksaan terus dari itu tiba-tiba ada orang yang mendadak mendadak soleh dan soleha gitu. Mendadak saleh secara Kristen gitu misalnya ya, tiba-tiba pakai peci terus, nah itu terjadi karena dia sedang memprofiling dirinya sesuai dengan apa yang dalam pandangan masyarakat itu baik. Itu mesti dicermati itu. Terus yang ketiga bukan hanya profiling gitu, Mas, tiba-tiba kok dapat infak yang berlebihan gitu. Ini bukan bantuan tunai langsung BTL atau bantuan tunai sosial yang tiba-tiba ini orang kok. Jadi kalau kita melihat ada kegumunan, kok ada orang itu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Nanti serangan itu akan semakin intensif itu. Nah, itu jadi kita dan publik harus cerdas betul bahwa karakter orang semacam ini calon semacam ini itu pasti ada. Orang Jawa mengatakan udang di balik batu. Udang di balik batu. Lempar tangan sembunyi batu. Bukan lempar batu sembunyi tangan. Itu yang menjadi publik harus waspada. Dan satu hal yang tadi kita singgung, Mas Bambang. Situasi kebijakan nasional itu pasti akan mempengaruhi di Jawa Tengah. Pasti. Termasuk bagaimana dinamika politik nasional yang terjadi di daerah. Ada tiga, Mas. Kebijakan nasional mempengaruhi daerah, satu. Kebijakan daerah dari orang-orang yang ingin melanggengkan kekuasaannya itu juga dia mempunyai sesuatu, bisa saja lepas. Terus yang ketiga, kebijakan kapital yang mencoba mempengaruhi kepala-kepala daerah, tapi bukan untuk kepentingan kepala daerahnya saja, untuk kepentingan kapital itu. Terima kasih, Mas Bambang. Waktu yang singkat saya rasa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah, dan kita ke depan pasti kerjasama untuk mengupas hal-hal yang menarik bagaimana situasi nasional yang berimbas ke daerah. Terima kasih, Mas Bambang. Sama-sama. Salamnya komando, Mas. Siap. Sampai ketemu lagi pemirsa Klinik Hukum di IMTV dimanapun berada dengan tema-tema menarik yang lainnya. Salam keadilan.